Pada tahun 1996, sebuah daerah fiksi penuh kriminalitas tercipta di India. Di sana, tidak ada hukum. Korban dari perang gangster terjadi setiap hari. Bahkan, polisi tidak dapat berbuat banyak di daerah ini. Sampai suatu ketika, Inspektur Sahul Hasan dipindahkan ke daerah penuh kejahatan bernama Kota, yang terletak di dekat perbatasan Kerala Tamil Nadu. Dia pindah ke kota bersama istrinya yang sedang mengandung. Di tengah perjalanan, dia dicegah pemuda pecandu bernama Sonu, yang berpura-pura mengemis dan uangnya dipakai untuk membeli obat terlarang. Sahul bertanya lebih banyak tentang kota tersebut kepada wanita tua yang membuka warung di pinggir jalan. Dia mengetahui bahwa warga kota terutama remaja kecanduan obat terlarang. Dia bertanya kepada si penjaga warung tentang Kanan Bai. Arani Kannan Bai. Lalu, semua orang terdiam mendengar nama tersebut. Saat menyelidiki latar belakang obat terlarang dengan Tara dan Suster Rena yang mengelola panti rehabilitasi pecandu, Sahul mengetahui tentang Kanan Bai, seorang gembong narkoba terkenal yang memerintah kota. ഇതിന്റെയൊക്കെ പിറകിൽ ഒരു വ്യക്തിയാണ് കണ്ണൻ. Pada keesokan harinya, Sahul langsung bertugas di kantor barunya dengan bawahannya Tony, seorang polisi asli daerah kota. Dia langsung memerintahkan bawahannya untuk mendata semua gangster dan mantan napi di kota yang salah satunya adalah pembunuh bayaran bernama Leslie. Tony menceritakan kejadian yang dialami inspektur sebelumnya, di mana Kanan dan anak buah mendatangi rumahnya, melukai inspektur dan mengancam anak istrinya. ഇവിടെ ഞാനാടാ ഗവൺമെന്റ്. Tanpa membuang waktu, Sahul yang pemberani bertemu dengan Kanan Bai di kasinonya bersama Tony. Kanan mempunyai adik ipar bernama Gino yang menyukai seorang gadis bernama Ponu. Ketika bertemu Kanan, Sahul menanyakan perihal mata kanan yang cacat, dan dia tidak menjawabnya. Kanan tidak menyetujui hubungan Gino karena Ponu merupakan adik Raju. Sahul dipermalukan oleh Kanan dengan mengancam istrinya. Seketika nyali Sahul pun menciut. കണ്ണമ്പായി എന്ന് വിളിക്കണം സാറേ. എന്നാ നീ വിളിച്ചാ മതിടാ പുല്ലേ. എനിക്കടാ സാറിന്റെ കൊച്ചിന്റെ ഗോഡ് ഫാദർ ഞാനാണ്. Sahul merasa harga dirinya sebagai polisi diinjak-injak oleh penjahat. Warung pinggir jalan milik wanita tua di awal film, dia adalah Kalikuti, ibu dari Kanan yang marah kepada seorang pengunjung ketika menyebutkan nama Raju. Mata kanan cacat akibat pukulan dari Raju. Di kediaman Kanan, Manju, istrinya memberitahu perihal hubungan Gino dan Ponu. Sahul lalu bertanya tentang Raju dari Tony, saat Kanan sebelumnya menyebutkan namanya, di mana Tony mengungkapkan masa lalu Raju. Dulunya, Raju dengan Kanan merupakan teman baik. Ayahnya Rapi seorang penjahit di kota dan ibunya Malati yang berhenti berbicara dengan Raju karena menjadi seorang gangster. Waktu balik ke tahun 1986, seorang gadis bernama Tara memergoki beberapa orang melakukan perdagangan obat terlarang yang menyamar sebagai toko bunga, dan dia dipukul oleh salah satunya. Raju datang menghajar mereka. Raju adalah seorang gangster terkenal dan teman masa kecil Kanan yang memerintah kota. Raju selalu berselisih dengan Ranjit Bai, yang merupakan kepala kota tetangga Gandhigram. Si penjual obat terlarang di toko bunga adalah anak buahnya. Tapi, Ranjit tidak pernah menyakiti Raju karena menghormati ayahnya, Kota Rapi yang juga seorang gangster di masa lalu. Bahkan, Ranjit tidak bisa berbuat apa-apa ketika Raju datang ke markasnya. പകരം വീട്ടാനുള്ളവർക്ക് വരാം. Raju mengendalikan hukum dan ketertiban di kota. Dia akan menyelesaikan masalah orang dengan cuma-cuma, tapi akan meminta bayaran tinggi bagi orang kaya. Bagi temannya, dia adalah Tuhan. Bagi musuhnya, dia adalah neraka. Hidup adalah sebuah perayaan baginya. Raju bertemu Tara dan jatuh cinta kepadanya. Namun, hubungannya tidak direstui keluarga Tara.
Tony dan Kanan adalah bagian dari geng dan tim sepak bola Raju yang disebut Winners Kota. Ketika pada suatu pertandingan sepak bola, Ponu kecil menghampiri Raju. Diketahui, Raju sangat menyayangi adiknya. Raju tidak memiliki hubungan yang baik dengan orang tuanya karena Ibu Malati membencinya. Pertandingan pun dimenangkan oleh tim Winners melalui gol indah Raju. Di tribun penonton, Tara yang menonton terkejut ketika seorang menemuinya dan Ranjit melihat itu sebagai kelemahan Raju yang bisa dimanfaatkannya. Pria itu bernama Nikhil yang berprofesi sebagai penulis. Dan ketika dia berbicara berdua dengan Tara di toko buku, Raju datang, yang membuat Tara ketakutan nyawa Nikhil terancam, karena Raju sangat membenci jurnalis. Pada saat itu, Raju belum mengetahui siapa Nikhil. Please, custom. Kanan mencoba membuat Raju dan gengnya berurusan dengan obat terlarang. Namun, Raju tidak setuju karena saudara laki-laki Tara bunuh diri akibat overdosis obat. Pembicaraan selesai ketika Ponu merajuk di hari ulang tahunnya, tidak ada yang mengingat. Raju membuat pesta ulang tahun sederhana bagi Ponu dengan penduduk kota sampai suatu saat, Raju harus pergi dan Ponu dijemput Malati yang marah dan memukulnya. Kanan yang berupaya melindungi Ponu menyentuh Malati dengan kasar, dan di saat bersamaan, Rapi melihatnya. Sebagai seorang mantan gangster, Kanan bukan tandingan Rapi. Dia dilukai olehnya yang mengambil pisau dari tangan Kanan. Mengetahui Kanan terluka, Raju berniat membalas Rapi ayahnya. Raju datang marah-marah dan mengobrak-abrik seisi rumah orang tuanya, sampai dia bertemu Rapi dan menyerangnya. Raju dengan mudah dikalahkan Rapi, dan perkelahian anak dengan ayah dilerai oleh Malati. Raju akan membuat keributan jika ada yang melukai Kanan meskipun oleh ayahnya sendiri. Raju sangat menyayangi sahabatnya Kanan. Baginya, sahabatnya Kanan dan Kalkuti sebagai pengganti ayah ibunya yang tidak memperdulikannya. Suatu hari, dikira peledak oleh teman Raju. Ternyata, Ranjit mengirimkan foto Tara sedang nongkrong dengan Nikhil. Dengan amarahnya Raju menemui Ranjit di markasnya, dan Tara sedang ditawan oleh Ranjit di sana. Ranjit menemukan Tara yang sedang berduaan dengan Nikhil, sementara Nikhil melarikan diri dan Tara ditahan olehnya. Selama ini, Tara terpaksa menerima cinta Raju karena dia ketakutan akan siapa sosok Raju. Ranjit yang memaksa Tara menghirup obat terlarang membuat Raju marah dan langsung memukulnya. Anak buah Ranjit dijadikan Raju sebagai pelampiasan amarahnya kepada Tara. എന്നെ തീർക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ തീർക്കടാ. ഇന്ന് എനിക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട ദിവസമാണ്. Pada hari itu juga, Raju mengakhiri hubungannya dengan Tara. Raju mulai banyak minum minuman keras untuk menghilangkan kegalauannya terhadap Tara. Semua teman-teman Raju meninggalkannya karena khawatir akan jatuhnya kerajaan gangster Raju, kecuali Kanan yang mempunyai ambisi tersembunyi. Dibutakan oleh keserakahannya akan kekayaan dan kekuasaan, Kanan memutuskan untuk bermitra dengan Ranjit dan setuju untuk mengangkut obat terlarang ke kota. Pada hari itu juga, dia pertama kali bertemu dengan Manju, istri Ranjit. Di lain tempat, anak buah Ranjit bersiap menyerang Raju yang menurut mereka dalam kondisi lemah tak berdaya. Namun, anak buah Ranjit gagal dalam misi tersebut. പ്ലാൻ പരാജയം ബായി മാറിക്കോ കാരണം ഇത് ഒരു അർജന്റ് മാറ്റർ ഉണ്ട് എനിക്കൊന്ന് പുറത്തു പോകണം. Mengetahui hal tersebut, Raju murka dan mengonfrontasi Kanan yang menolak membeberkan apapun tentang obat terlarang tersebut. Raju berkelahi dengan Kanan dan akhirnya membutakan sebagian mata Kanan. ഒറ്റ എടുത്തോണ്ട് പോടാനെ. Beberapa hari kemudian, Malati menyadari bahwa Raju mungkin tidak akan hidup lama karena kecanduan alkoholnya. Dan dia menyarankan untuk meninggalkan kota dan jangan pernah kembali. Raju meninggalkan kota pada malam final Piala Dunia dan kemudian menghilang.
Waktu balik ke tahun 1996, Tara masih di kota untuk melihat akhir dari Kanan. Untuk memprovokasi Tara, Kanan membangun gubuk tepat di sebelah rumahnya Tara untuk para pemabuk. Sahul memberitahu Tony untuk menanyakan tentang Raju dengan polisi Uttar Pradesh. നമുക്ക് ഈ രാജുവിനെ കൊത്തയിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നാലോ? മുള്ളിനെ മുള്ളുകൊണ്ടെടുക്കുന്ന കളി. Di mana dia mendapat fax dari kantor polisi Lucknow tentang Raju menjadi pensiunan pembunuh bernama Raju Madrasi. Sahul mengirim telegram ke Raju mengabarkan adiknya Ritu dalam bahaya. Adik ipar Kanan yang kecanduan narkoba, Jinu, dan Ritu saling jatuh cinta. Saat mereka sedang duduk di sebuah restoran, Tony datang dengan pasukannya dan membawa pergi Jinu karena membawa paket obat terlarang. Ritu kemudian memutus semua hubungan dengan Jinu. ഒരു ഡ്രഗ് അഡിക്റ്റുമായി നിനക്ക് നല്ലൊരു ഭാവിയെന്ന് സ്വപ്നം കാണാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. Setelah dibebaskan, Jinu pergi ke rumah Ritu untuk berbicara dengannya. Namun, diusir oleh Raffi. Dan memang benar, Jinu merupakan pecandu. Dia bahkan mengancam Tara yang disangkanya menghasut Ritu untuk menjauhinya. Keesokan harinya, di pasar, Jinu menemui Ritu yang mengabaikannya. Jinu nekat mencoba membakar Ritu dengan menyiramnya dengan bensin. Tapi, dia berhasil melarikan diri saat Tony tiba dan menyelamatkan Ritu. Jinu diwafatkan secara brutal oleh Raju yang tiba kembali di kota setelah menerima telegram dari Sahul. രാജാവ് തിരിച്ചു വന്നു. രാജു എന്ന് പറയും. Manju mengetahui hal ini dan memutuskan untuk membunuh Raju. Mayat Jinu dimasukkan ke dalam pendingin yang nantinya akan dikremasi setelah dia berhasil mewafatkan Raju. Tony menceritakan seluruh teman yang dulu tergabung di dalam geng Raju telah tiada. Sahul yang menginterogasi Raju melepaskannya karena tidak ada saksi yang berani melawan Raju. A real man will carry his love to the grave. Dari kejauhan, Raju memandangi Tara. Dia masih memendam rasa cinta di hatinya. Raju datang ke rumahnya untuk menemui ayah dan adiknya Ritu atau Ponu. Raffi menyerahkan sepucuk surat dari mendiang Malati. ആര് അവന്റെ ആൾക്കാർ ആരും നിന്നൊന്നും ചെയ്യില്ല. നിന്റെ അമ്മ ചാവാൻ കിടന്നപ്പോൾ എഴുതിയ കത്ത നിനക്ക്. Kanan yang menemui Raju memberitahu agar secepatnya Raju pergi dari kota, karena kali ini dia yang memimpin. Kanan juga mengetahui dari intelnya di Uttar Pradesh bahwa Raju adalah orang yang sangat berbahaya dengan keahlian berkelahi yang terampil. Mengetahui hal itu, Kanan mencegah anak buahnya untuk menyerang Raju. നീ Manju melapor ke kantor polisi, namun Sahul tidak dapat berbuat banyak karena tidak adanya saksi mata. Kini, Manju akan menyelesaikan masalah Raju dengan caranya sendiri. Ketika bertemu Kalikuti di warungnya, mendadak beberapa orang anak buah Jino atas suruhan Manju mendatangi Raju. Raju memukul mundur mereka setelah berkelahi dengan sengit, hal yang disaksikan oleh Manju. നിന്റെ താരയുടെ വീട്ടിന് മുമ്പിലാണ് ഇവന്മാരുടെ ക്യാമ്പ്. Raju juga menyerang dan membakar markas pecandu di samping rumah Tara setelah Kalikuti memberitahunya. Manju yang kecewa dendamnya tidak terbalaskan, mengingat bagaimana Kanan mewafatkan Ranjit di depannya demi kekuasaan. Dia menginginkan Kanan melakukan hal yang sama dengan Raju jika Kanan memang benar sangat mencintainya. രാജുവിന്റെ മരണവാർത്ത എന്റെ ചെവിയിലെത്താതെ ഇനി നീ എന്നെ തൊടില്ല. Keesokan harinya, Sahul mengajukan tawaran kepada Raju untuk membunuh Kanan. Namun, dia menolak tawaran tersebut dengan menyatakan bahwa Kanan masih menjadi sahabatnya. Kanan dan Raju mengingat masa-masa ketika mereka masih bersama dan menguasai kota. Pada momen itu, Raju mengutarakan dia membeli kebun apel dan pensiun dari dunia kejahatan. Hal yang membuat Kanan tertawa.
Ternyata, gurauan dan candaan dengan Raju hanya pura-pura belaka. Kanan mengirimkan penjahat bayaran Leslie untuk mewafatkan Raju. Sir, room service. Dikira rencananya berhasil, namun Raju menghabisi Leslie dan mengirimkan jenazahnya ke Kanan. Kanan menjadi gelisah dan tiba di pasar bersama anak buahnya, tempat mereka bertarung melawan Raju yang sudah menunggu. Raju menghukum mereka dan mewafatkan anak buah kepercayaan Kanan, Erilan, sehingga membalas kematian temannya Raffi. ഈ ഐറ്റം നീ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഹാർട്ട് സർജറി എന്ന് പറയും. Masyarakat senang ketika salah satu pengganggu hidup mereka tewas di tangan Raju. Karena berpotensi berbahaya, Kanan lalu melarikan diri bersama anak buahnya. Bahkan, dia meninggalkan markasnya, sebuah kasino yang di awal film merupakan tempat di mana Sahul diancam. Menjelang ulang tahun Ritu, hubungan Raju dengan ayahnya mulai membaik. Raffi memberitahu bahwa Tara belum menikah dan ketika Malati sakit, dia menjenguknya setiap hari. Malam itu, Raju pergi ke rumah Tara untuk mengundangnya datang ke pesta ulang tahun Ritu. Tapi, Kanan datang dan menikam Tara. Saat Tara dilarikan ke rumah sakit, Raju mendapat telepon dari Kanan, di mana dia bergegas ke sebuah lokasi dan menemukan Raffi telah meninggal dunia akibat dari ulah Kanan. Ibu Kanan, Kalikuti, berjanji akan membawa Kanan ke Raju agar Raju bisa membalas kematian ayahnya. Kanan menangkap Raju. Itu adalah jebakan dari Kalikuti yang diancam oleh Kanan. എൻ്റെ എർലാൻ്റെ കത്തിയ. Raju diikat dan Kanan menikamnya, tepat pada saat Manju tiba. Raju mengungkapkan bahwa dia telah mengenal Manju sejak masa kecilnya dan bahwa Jinu sebenarnya adalah putranya yang lahir setelah dia diserang oleh ayah tirinya di masa kecilnya. Manju meninggalkan tempat itu dengan perasaan terhina. Dan Raju melarikan diri setelah polisi tiba di tempat kejadian. Raju hilang dan penduduk kota percaya dia sudah mati. Kanan menikmati kemenangannya dengan mengancam warga. Namun, Raju masih hidup dan sedang merencanakan serangannya terhadap Kanan. രാജു മരിച്ചു എന്ന് എന്താ ഇത്ര ഉറപ്പ്? Satu persatu anak buah kepercayaan Kanan diwafatkan. Kanan mengetahui ketika dia dan Manju melihat jenazah Jino yang ternyata sudah ditukar dengan mayat anak buahnya. Raju bisa selamat karena ditolong oleh warga desa yang membawanya ketika polisi datang di waktu Kanan menikamnya. Raju lalu mengirim surat kepada Sahul mengatakan bahwa dia telah menerima tawaran yang telah dibuat Sahul sebelumnya. ത്തേക്ക് വരാൻ പറയടാ അവനോട്. ആണുങ്ങളെ പോലെ നേർക്ക് നേരെ. Pada saat Raju menemui Kanan di markasnya, Raju menawarkan seluruh kota kepada Ante Kanan, Pelan, sebagai imbalan atas pembunuhan Kanan. Pelan menerima tawaran itu dan beralih sisi. Raju datang ke kasino Kanan dan menghadapinya. Kanan membawa sekelompok penjahat bayaran untuk mewafatkan Raju, sebagai pengganti beberapa anak buahnya yang tewas di tangan Raju.
Raju mengalahkan mereka semua dengan pertarungan epik dan kejam. Tiba saatnya Raju menghadapi Kanan dan melumpuhkan Kanan. Raju memberitahu Kanan bahwa dia tidak dapat membunuhnya karena dia masih menganggapnya sebagai sahabat. Raju membawa putra Ranjit, Sonu, untuk membalaskan dendamnya. Terungkap juga bahwa anak buah Ranjit membantu Raju melarikan diri dari tempat persembunyian Kanan sebelumnya. Sonu membunuh Kanan dan menyerahkan senjatanya kepada Raju. Dia lalu membunuh Pelan dengan mengatakan bahwa kota tidak membutuhkan ahli waris lagi. Pada tahun 1998, Raju hidup bahagia bersama Tara dan Ritu di Shimla, di mana dia menerima telepon dari musuh bebuyutannya Dev Gujar yang dikirim oleh Manju untuk membunuhnya. Shimla mein kya hal hai, ha? തീർക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ തീർക്കടാ. Alhamdulillah, terima kasih sudah menonton sampai detik ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Ayah Dadang undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.